Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caroline Iren dengan NIM G0024137 dari kelompok A10. Pada video kali ini saya akan membuat laporan anatomi 2.1. Soal yang pertama, mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi di sini yang pertama itu ereksi. Nah, ereksi itu terjadi ketika impuls dari sistem saraf pusat, yaitu dari hipotalamus dan hipokampus, itu dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4. Jadi ereksi ini dipengaruhi oleh parasimpatis, sistem parasimpatis. Nah, impuls ini ke serabut parasimpatis ini memberi efek relaksasi otot corpus cavernosus. Jadi di dalam penis ini namanya corpus cavernosus dan ini namanya corpus spongiosum. Jadi di corpus cavernosusnya ini terjadi relaksasi otot-otot polos. Nah, terus terjadi juga dilatasi atau dilatasi dari arteri helicinae. Jadi pembesaran dari pembuluh darah yang ada di dalam corpus cavernosus ini. Jadi ini kalau dilihat ini kan penis. Di penis ini kan ada corpus cavernosum. Nah, corpus cavernosusnya ini itu ada arteri helicinae. Nah, arteri helicinae ini nanti ada juga yang namanya rongga, yang rongganya itu namanya cavernae. Jadi cavernae ini nanti aliran darah dalam penis ini akan bertambah. Jadi ketika dilatasi pembesaran, terus aliran darahnya ini kan bertambah ke dalam penis. Nah, aliran dalam penis bertambah dan jaringan erektil dihambat sehingga tekanan di dalamnya, tekanan internalnya ini meningkat. Ketika tekanannya meningkat, penis akan mengeras dan menegang. Jadi ini fotonya. Ini ketika ereksi. Nah, selanjutnya ejakulasi. Ejakulasi itu dibagi menjadi dua proses, yaitu emisi dan ejakulasi itu sendiri. Nah, emisi ini merupakan transmisi pengisian dari ostium externum interna, itu diisi sama cairan-cairan semen. Nah, jadi awalnya itu prosesnya nervus pudendus centrum akan membawa rangsangan menuju saraf simpatis segmen lumbalis 1 sampai 3 itu sebagai efektor. Jadi kalau misalnya tadi ereksi itu parasimpatis, kalau ejakulasi itu simpatis. Nah, jadi sehingga rangsangan itu akan membuat dinding ductus deferens berkontraksi dan otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbo uteralisnya berkontraksi juga. Nah, tidak hanya itu, sphincter vesica urinarianya juga berkontraksi. Nah, kontraksi dari arteri helicinae ini bisa mengalirkan darah ke venula. Nah, jadi ini sampai ini itu disebut emisi. Nah, selanjutnya ketika sudah diisi itu kan merasakan seperti rasa penuh mendadak gitu kan. Terus sehingga nanti akan ada kontraksi dari musculus bulbospongius dan musculus ischiocavernosus, yang dimana nanti akan terjadi dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Jadi semennya ini yang tadinya ada di ostium uretra internum akan bergerak keluar ke ostium uretra externum. Ini yang namanya ejakulasi. Nah, semen ini tuh merupakan gabungan dari sperma dan cairan-cairan dari kelenjar-kelenjar yang ada di sekitarnya, seperti kelenjar prostat, kelenjar bulbo-uretral, kelenjar vesika seminalis. Selanjutnya nomor 2, jelaskan anatomi dari organa genitalia feminima externa. Jadi ini ada organa eksterna dari feminina atau perempuan. Jadi awalnya itu kita lihat dari struktur ininya seperti pada gambar. Itu bisa dilihat ya, di sini tuh ada mons pubis. Nah, ini mons pubis. Mons pubis itu merupakan area-area kulit
yang menonjol menutupi simfisis os pubis. Nah, di mons pubis ini, di kulit yang menonjol ini, itu ada rambut-rambut yang dinamakan pubes atau rambut pubis. Nah, selanjutnya ada juga klitoris. Nah, klitoris ini di sini ada klitoris. Glans klitoris ini homolog dengan glans penis ya. Terus juga ada labium maius nih, labium maius pudendi yang di sini, yang dia di luar itu namanya labium maius pudendi. Terus selanjutnya juga ada labium minus pudendi, ini di dalam. Terus juga ada di labium minora ini itu ada juga di posterior dari labium minora ini ada frenulum. Jadi frenulum ini yang ini itu namanya tuh frenulum labiorum pudendi atau Fouchet. Jadi akhiran posterior dari labia minora sama labia minora yang dextra sama yang sinistra ini akan bertemu di posteriornya, dan itu yang namanya frenulum labiorum pudendi. Terus di lapisan atasnya itu ada preputium clitoris. Jadi ada preputium clitoris, ini yang di bagian atas, lapisan atas. Kalau misalnya di lapisan bawahnya itu ada frenulum clitoridis ini. Oke, selanjutnya ada vestibulum. Ini vestibulum ya, dia di bagian posterior. Vestibulum vagina ini merupakan ruang yang dikelilingi labium minus. Ini labium minus kan, dia dikelilingi. Terus itu menjadi muara dari ostium uretra, ostium vaginal, dan ductus glandula vestibularis mayor dan minor. Selanjutnya juga ada glandula vestibularis mayor, yang ini nama lainnya itu glandula Bartholin. Nah, glandula ini tuh homolog dengan pria dengan glandula bulbouretralis. Nah, setiap glandula itu mempunyai ductus dan akan bermuara tepat di bagian lateral pada cekungan di antara dua labia minora ini gitu. Oke, kita lanjut. Terus tadi kan ada juga himen ya. Himen tuh selaput darah. Nah, himen ini kita kategorikan menjadi 4. Ada yang anular himen, jadi dia kayak lubangnya tuh satu gitu. Terus ada septate himen, jadi kayak terpisah gitu, ada dipisahkan gitu. Terus ada cribriform himen, jadi kayak titik-titik gitu. Terus ada juga parus introitus. Terus ada orang yang lahir tidak dengan selaput darah yang memiliki lubang. Jadi ada seorang wanita yang lahir dengan selaput yang tidak memiliki lubang sehingga darah menstruasi tidak bisa keluar. Nah, itu namanya himen imperforata. Jadi himen imperforata adalah himen yang tidak memiliki lubang sehingga darah menstruasi itu nggak bisa keluar. Oke, lanjut ke vaskularisasi dan inervasinya. Kalau misalnya vaskularisasinya itu dari awalnya dari arteri pudenda interna, terus nanti akan berlanjut menjadi arteri perinealis, bulbo vestibuli, dorsalis clitoris, ventralis profunda. Terus juga ada venanya, vena pudenda externa, mencabang menjadi vena savena magna. Ada juga vena dorsalis clitoris profunda, cabang dari vena pudenda interna, dan vena dorsalis clitoris superficialis, cabang dari vena savena magna. Terus inervasinya itu diinervasi oleh nervus cavernosi clitoridis, cabang dari splanchni pelvici, dan itu tuh fungsinya untuk ereksi. Kalau misalnya nervus pudendus itu untuk somatosensorik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dari anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Jadi yang pertama itu kita bahas dari posisi anatomis. Jadi REN itu terdapat sepasang ya, sinister dan dexter dan sinister. Nah,
ginjal itu atau ren merupakan organ retroperitoneal. Terus berdasarkan letaknya, ren sinister ini terletak setinggi bagian superior dari vertebra thorax 12 dan sampai inferior lumbal 3. Selanjutnya, kalau yang ren dexter itu dia lebih rendah setengah vertebrae karena adanya pendesakan lobus hepatis dexter. Jadi ya ginjal ini nggak balance gitu letaknya. Justru yang kanan ini agak lebih ke bawah karena ada hepar tadi di bagian kanan. Selanjutnya kita lihat dari lapisan pembungkusnya. Jadi lapisan pembungkus dari profunda ke superficialnya itu ada 4, ada kapsula fibrosa. Jadi kapsula fibrosa, terus ada perirenal fat, itu jaringan-jaringan lemak, terus ada juga fascia renalis dan juga ada pararenal fat, lemak lagi. Nah, fiksatornya itu fiksator itu tuh yang menyokong si ginjal ini. Nah, yang menyokong itu ada fascia renalis, ada arteri vena renalis, sama corpus adiposum. Corpus adiposum itu merupakan jaringan-jaringan lemak yang tadi yang pararenal dan perirenal fat. Terus kita lihat dari struktur eksternanya. Jadi struktur eksterna itu dari ginjal ada fasies, ekstremitas, dan juga ada margo. Nah, kita bahas dari fasies dulu. Fasies dari ginjal ini ada 2, anterior dan posterior. Kalau misalnya ekstremitas itu ada 2 juga, ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Terus dari margo itu tepi, ada margo lateralis dan margo medialis. Selanjutnya kita lanjut ke struktur interna dari ginjal. Jadi ren ini tuh dibagi menjadi 2 zona. Ada cortex renalis, ini cortex. Jadi yang lebih terang itu cortex, dan juga ada medulla renalis. Nah, medulla ini yang lebih gelap ya. Terus cortex renalis ini isinya tuh apa aja? Ada columna renalis bertini. Jadi ini ada di samping-samping piramidalisnya ini ada kolumna, dan dia itu kolumna ini tuh merupakan struktur di antara piramidis renalis. Nah, terus ada juga arcus corticalis. Arcus corticalis itu merupakan lengkungan yang menghubungkan antar kolumna renalis. Selanjutnya ada di medulla renalis. Nah, di medulla renalis ini ada yang namanya piramidis renalis ini ya, piramidis renalis. Jadi bentuknya tuh kayak, kalau di sini tuh kayak segitiga gitu, makanya namanya piramidis renalis. Terus ada papilla renalis. Ini ada papilla renalis. Terus ada foramina papillaria. Jadi foramina papillaria itu merupakan lubang-lubang di ujung papilla renalis. Ini nanti itu akan bermuara ke ductus papillaris bertini. Selanjutnya ada calyx minor. Yang ini calyx minor. Kalau di sini tuh kayak di sini gitu. Nah, calyx minor itu terus ada juga calyx mayor. Ini kan calyx minor tadi, ini calyx mayor nih. Nah, selanjutnya abis calyx mayor lanjut ke pelvis renalis. Nah, ini pelvis renalis ya. Nih, yang besar gitu. Nah, itu tuh merupakan gabungan dari calyx mayor yang akan menjadi ureter. Jadi dia merupakan hubungan dari tempat hubungan dari medulla ren ke ureter gitu. Terus ada sinus renalis, yaitu pelebaran hilus. Selanjutnya kita masuk ke vaskularisasi. Vaskularisasi dari ren ini itu awalnya adalah aorta abdominalis. Jadi aorta abdominalis ini aorta abdominalis akan mencabang menjadi arteri renalis. Habis arteri renalis itu akan mencabang menjadi
anterior et posterior. Nah, selanjutnya itu akan mencabang lagi menjadi primarius. Terus juga ada arteri interbularis. Arteri interbularis. Terus juga ada arteri arcuata. Dan yang itu tuh arteri interlobularis. Nah, nanti dari arteri interlobularis ini akan bercabang lagi ke ada yang arterial afferent glomerulus, ada juga yang ke capsularis, dan juga ada plexus capillaris. Nah, dari yang arterial afferent glomerulus ini akan menuju capsula Bowman sebagai anyaman-anyaman kapiler. Terus juga ke arterial efferent glomerulus dan membentuk plexus dari percabangan arteri rekta. Dan itu berfungsi untuk reabsorpsi di tubulus ginjal. Selanjutnya adalah inervasinya. Jadi inervasi dari plexus renalis ini ada somatic efferent. Kalau somatic efferent itu diinervasi oleh nervi splanchni thoracici. Terus kalau misalnya simpatis itu yang warnanya kuning ini. Simpatisnya itu dari nervus splanchnicus major et minor. Nah, terus kalau misalnya parasimpatis yang hijau ini itu dari nervus vagus. Terus ada juga plexus renalis berhubungan dengan plexus renalis yang ini itu nanti akan berhubungan dengan plexus testicularis. Yang dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.